Berikutnya kita ke bagian dimensi. Untuk mobil ini memiliki lebar 1,505 meter, tingginya 1,631 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 2,974 meter. Jadi bagian yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 3,5 kali 2 meter. Nah, berikutnya untuk bagian depan yang tipe standar ini masih polos, jadi belum ada sensor. Lalu untuk bagian depannya di sini ada 2 buah wiper. Salah satu yang paling saya sukai dari mobil Wuling REV ini, untuk desain bagian depannya ada listnya seperti ini. Jadi desainnya sangat futuristik, bahkan listnya ini memanjang hingga ke bagian spion. Nah, kemudian kalau untuk bagian depan, untuk yang tipe standar ini depannya masih polos, jadi menggunakan cover warna chrome. Tapi kalau untuk yang model long range atau yang 300 km, bagian depannya di sini bisa menyala lampu. Kalau untuk yang model standar ini tidak bisa menyala lampu untuk bagian depannya. Lalu untuk bagian lampu juga sama, yang tipe standar ini masih menggunakan lampu model standar seperti ini, belum menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian bawah di sini terdapat lampu sen. Berikutnya untuk front underguardnya di sini sewarna bodi berwarna kuning. Nah, untuk bagian depan ini masih polos, jadi belum ada sensornya, di belakangnya masih kosong. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan samping mobil Wuling REV yang tipe standar range warna kuning. Nah, ini untuk desainnya modelnya model two-tone. Untuk bagian atasnya di sini warnanya warna hitam, untuk hitamnya hitam glossy. Kemudian untuk jendelanya di sini juga listnya sama, warnanya warna hitam glossy, termasuk untuk pilar B juga warna hitam glossy. Untuk bagian samping sama warna hitam. Untuk handle pintunya model tarik ke atas, covernya warna chrome, serta untuk list bagian bawahnya hitam karet. Dan untuk spionnya di sini mengikuti bagian atas, covernya warna hitam, ada lampu sen di bagian ujung. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk velgnya menggunakan velg jenis standar. Ini sudah dilengkapi dengan wheel top. Jadi untuk velgnya ini masih velg kaleng. Untuk velgnya sendiri di sini cukup mungil, ukurannya 12 inci. Nah, ini menggunakan ban khusus untuk ban EV Speed. Nah, untuk ukuran bannya di sini berukuran 145/70 R12. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Sacram. Kalau untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Nah, dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Mobil ini memiliki ground clearance 125 mm. Kemudian untuk bagian belakang di sini sistem pengeremannya menggunakan rem jenis standar atau rem tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis coil spring. Nah, untuk penggeraknya bisa kita lihat dari bagian samping. Di sini menggunakan penggerak jenis motor listrik murni. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakang mobil Wuling REV yang tipe standar range warna kuning. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan spoiler warna hitam glossy. Untuk bagian tengahnya di sini ada Hikmon stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem. Lalu untuk bagian tengah di sini ada lace, ini merupakan antena. Serta untuk bagian bawah di sini polos. Untuk bagian tailgate di sini ada emblem Wuling warna chrome. Di bagian atasnya terdapat lace warna merah reflektor. Untuk lace utamanya sendiri warnanya warna hitam glossy. Untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu untuk lampu belakangnya, nah desainnya seperti ini. Ini untuk lampu belakang, untuk bagian bawahnya ada lampu sen, serta bagian paling ujung di sini ada lampu mundur. Dan untuk sebelah kanan di sini ada emblem REV warna chrome. Untuk bagian rear underguardnya di sini kombinasi antara warna grey dengan warna kuning. Untuk bagian bawah ada reflektor model vertikal, serta ada sensor parkir, jumlahnya ada 2 titik untuk fitur keselamatan. Nah, ini untuk bagian mesinnya bisa kita lihat di bagian bawah. Ini menggunakan penggerak roda belakang. Ini langsung digerakkan dari motor listrik yang ada di bagian atasnya. Untuk mesin yang digunakan sebenarnya sama dengan yang versi long range, bedanya ada di kapasitas baterai. Kalau yang tipe standar ini kapasitas baterainya lebih kecil di angka 17,3 kW. Nah, dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Kita mulai dari bagian bagasi. Untuk bagasi, nah karena ini merupakan mobil perkotaan, jadi memang kapasitasnya bisa dibilang sangat minimalis. Ini hanya dimuat untuk digunakan sebagai tempat barang belanjaan. Nah, kalau membutuhkan bagasi tambahan, baris keduanya bisa dilipat seperti ini. Nah, ini bisa dilipat rata, jadi kalau misalnya memerlukan bagasi tambahan, nah mobil ini sangat cocok digunakan bagi Anda yang tinggal di daerah perkotaan dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, ini untuk jok baris keduanya, model lipatannya juga lipatan 50/50, jadi bisa dilipat salah satu saja. Secara konsep mobil ini kapasitasnya untuk 4 orang penumpang, 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang. Nah, dari bagian bagasi kita lanjut ke bagian interior. Oh ya, di sini untuk kode produksinya bisa kita lihat ada di bagian samping. Untuk warna kuning ini konsumen banyak menyebutnya dengan istilah warna kuning lemon. Nah, ini kalau untuk nama resminya kuningnya ini kuning Benedict Yellow.
Berikutnya kita ke bagian si pengemudi. Di sini untuk bagian pengemudi kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya bisa kita lihat di sini didominasi oleh warna grey dengan aksen warna krem di bagian tengah. Untuk material yang digunakan, bagian atas di sini menggunakan material bahan jenis plastik. Kemudian untuk samping juga sama menggunakan bahan plastik. Untuk bagian depannya kita laci penyimpanan warna putih glossy. Untuk handle pintu bagian dalamnya warna chrome. Kemudian untuk bagian tengah, nah di sini ada speaker jenis tweeter. Untuk bagian bawah ada laci penyimpanan dan juga cup holder, serta di ujung, nah speaker utamanya ada di bagian bawah sini. Jadi total ada 4 speaker, 2 speaker utama dan 2 speaker tweeter. Nah kita lanjut ke tampilan dashboard. Untuk tampilan dashboardnya yang tipe standar ini juga kombinasi warna grey dengan warna krem. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC dekat dengan cup holder. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada tombol yang sebelah kiri ini untuk pengaturan ketinggian lampu atau manual leveling. Kalau yang sebelahnya ini untuk pengukur tekanan ban. Sebelah ini polos karena yang tipe standar ini masih menggunakan slot kunci manual. Berikutnya ke bagian bawah di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Nah ini untuk bukaannya modelnya model 2 kali, nanti akan kami tunjukkan. Untuk petanya berjumlah 2 buah karena beli ini matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam yang lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sini sudah menggunakan full digital semua, sama seperti yang tipe long range. Untuk materialnya di sini bagian atas bahan plastik, setirnya standar, ada logo wuling warna chrome di bagian tengah, ada airbag juga. Di sebelah kiri ada kursor untuk pengaturan bagian MID. Nah ini untuk pengaturannya. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanan di sini ada audio steering untuk pengganti channel dan juga pengatur volume, serta ada tombol untuk Bluetooth handsfree dan juga voice command. Nah ini setirnya juga standar. Kemudian untuk bagian sini ada tuas untuk pengaturan wiper, sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Nah untuk posisi steeringnya sendiri untuk yang tipe standar ini polos, modelnya model fix. Berikutnya ke bagian tengah. Nah untuk bagian tengah yang tipe standar ini tidak ada layarnya. Ini ada 2 buah kisi AC, tetapi kalau yang tipe long range bagian tengahnya ini ada layar lagi. Untuk bagian bawah di sini ada pengaturan AC untuk pengaturan suhu, kemudian pengaturan kecepatan kipas, lalu ada tombol untuk front defogger, serta di sebelahnya lagi ada tombol untuk mode berkendara. Untuk bagian bawah di sini ada 2 buah slot USB, kemudian ada 2 buah hanger bisa digunakan sebagai tempat gantungan untuk barang belanjaan. Lalu sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka. Untuk bagian atasnya di sini ada indikator airbag, ada cup holder dan juga kisi AC. Nah, untuk pengaturan transmisinya menggunakan model knop putaran seperti ini. Jadi seperti biasa ada menu drive, kemudian ada reverse, ada neutral. Jadi memang mode berkendaranya khas dari mobil listrik. Untuk bagian belakang di sini ada tombol untuk power window. Jadi power windownya di bagian tengah sudah auto semua, kanan kiri. Untuk handrail menggunakan model mekanik. Kemudian kalau untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas di sini ada assist grip model fix. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya ada cermin, ada covernya juga model hang up. Lalu untuk bagian tengah di sini ada tombol hazard. Untuk lampu kabinnya model single. Lalu untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau dan sun visor sisi pengemudi ada cermin dengan covernya model hang up juga. Untuk sebelah kanan di sini polos, belum ada assist gripnya. Untuk sabuk pengamannya juga menggunakan model fix. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk yang tipe long range joknya menggunakan jok bahan kulit, tapi kalau yang tipe standar ini menggunakan bahan fabric, warnanya warna krem kombinasi warna grey. Kemudian untuk pengaturannya di sini hanya ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Untuk head adjust pengaturan ketinggian joknya belum. Untuk bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Ini untuk akses baris keduanya, jok baris pertamanya harus diturunkan dulu kemudian didorong. Nah ini baru kita bisa akses ke bagian dalam. Ini untuk jok baris kedua sendiri kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Nah sekarang kita coba seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Wuling Air EV ini. Nah sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa normal. Nah ini untuk akses masuknya memang cukup standar. Nah ini kalau untuk posisi lututnya dengan posisi duduk yang standar sebenarnya ini masih cukup longgar. Jok baris depannya juga masih bisa mundur lagi. Kalau untuk sampingnya dimuat 2 orang dewasa juga masih longgar. Untuk fitur fungsional di sini ada laci penyimpanan, sebelah juga ada laci penyimpanan. Nah ini untuk jok sebelah kirinya masih bisa maju lagi. Kalau yang sebelah sini polos, kemudian ada assist grip di bagian atas. Sebelah kanan juga sama, ada assist grip di bagian atasnya. Kalau untuk bagian sampingnya di sini polos. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi dulu di baris kedua.
Memang mengingat mobil ini merupakan mobil perkotaan, jadi kalau untuk bagian belakangnya tidak selonggar mobil MPV mungkin. Nah, dari bagian baris kedua, sekarang kita kembali ke bagian depan. Sekarang kita buka bagian kap yang ada di bagian depan. Nah, sebagai catatan, untuk membuka kap depan, tuasnya ada di bagian bawah sini, harus 2 kali. Jadi pertama buka sekali, kemudian tekan sekali lagi supaya kapnya bisa terbuka. Nah, sekarang